Hey, teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita selalu membahas berbagai topik menarik tentang hubungan, cinta, dan kehidupan. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang seringkali menjadi rahasia terbesar dalam sebuah hubungan. Apa yang sebenarnya dicari seorang wanita ketika dia memutuskan untuk berselingkuh? Topik ini memang berat dan sensitif, tapi penting untuk dipahami. Selingkuh seringkali dianggap sebagai tindakan yang salah, dan itu benar. Namun, di balik setiap tindakan, ada alasan dan emosi yang mendorongnya. Apakah ini soal kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, atau mungkin rasa jenuh dengan rutinitas hubungan? Kita tidak di sini untuk membenarkan tindakan tersebut, tetapi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan. Karena faktanya, sebuah hubungan bukan hanya soal cinta, tapi juga soal koneksi, komunikasi, dan usaha dari kedua belah pihak. Jadi, kalau kamu penasaran kenapa hal seperti ini bisa terjadi, tetaplah bersama kami. Karena dalam video ini, kita akan mengupas 7 hal utama yang biasanya dicari seorang wanita ketika dia selingkuh. Siapkan pikiran yang terbuka ya, karena jawabannya mungkin akan membuat kamu terkejut. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Oke, kita mulai. 1. Kurangnya perhatian. Hal pertama yang sering menjadi alasan utama adalah kurangnya perhatian. Ini bukan sekadar kurangnya waktu bersama, tetapi lebih kepada kurangnya rasa diperhatikan, dipahami, dan dihargai. Sebagai manusia, terutama wanita, ada kebutuhan emosional yang mendalam untuk merasa dilihat dan diakui keberadaannya. Coba bayangkan, misalnya, saat seorang wanita berbicara tentang harinya, tetapi pasangannya hanya menjawab dengan anggukan sambil menatap layar ponsel. Atau ketika dia mencoba berbagi perasaannya, pasangannya malah meremehkan atau tidak menunjukkan rasa empati. Dalam jangka panjang, rasa diabaikan ini bisa menumpuk menjadi perasaan kesepian, bahkan ketika dia masih berada dalam hubungan. Di sisi lain, ketika wanita merasa kurang diperhatikan, dia bisa jadi mencari perhatian di tempat lain. Tidak selalu dimulai dengan niat untuk selingkuh loh. Awalnya mungkin hanya obrolan santai dengan seseorang yang lebih responsif, yang menunjukkan minat pada apa yang dia katakan. Tetapi dari sana, hubungan itu bisa berkembang, terutama ketika dia merasa lebih dihargai dan didengarkan oleh orang tersebut dibandingkan dengan pasangannya sendiri. Satu pesan sederhana seperti, "Gimana harimu?" dari orang lain bisa jadi terasa lebih berarti daripada perhatian singkat yang dia dapatkan dari pasangannya. Bukan karena wanita sengaja mencari orang lain, tetapi karena ada kebutuhan yang tidak lagi terpenuhi di rumah. Ini adalah alarm untuk pasangan, bahwa perhatian kecil setiap hari itu penting. Bahkan hal sederhana seperti menanyakan kabar atau memberikan pujian bisa membuat perbedaan besar. Jadi, jika kamu merasa pasanganmu mulai berubah atau terlihat menjauh, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sudah cukup memberikan perhatian padanya? Apakah aku sudah mendengarkan? Bukan sekadar mendengar, karena seringkali, hal kecil yang kita abaikan bisa menjadi celah yang besar di kemudian hari. 2. Keintiman yang hilang. Keintiman. Kata ini seringkali disalahartikan hanya sebagai hubungan fisik, padahal maknanya jauh lebih luas. Keintiman adalah koneksi mendalam yang menghubungkan dua orang, baik secara emosional maupun spiritual. Dan ketika keintiman ini hilang, hubungan bisa terasa seperti sekadar rutinitas tanpa makna. Banyak wanita mengeluhkan bahwa hubungan mereka berubah seiring waktu. Dulu, saat awal-awal menjalin hubungan, ada percikan yang kuat, ada rasa penasaran, dan ada upaya untuk terus saling mendekat. Tetapi seiring berjalannya waktu, semuanya menjadi datar. Pasangan yang dulunya penuh perhatian dan antusias sekarang terlihat sibuk dengan hal-hal lain. Seringkali, wanita merasa seperti hidup bersama teman sekamar, bukan pasangan. Keintiman yang hilang ini bukan hanya soal kurangnya kedekatan fisik, tetapi juga kehilangan momen-momen kecil yang memperkuat hubungan. Misalnya,
Percakapan ringan sebelum tidur yang perlahan menghilang, pelukan spontan yang dulu terasa hangat tetapi kini jarang terjadi, atau sekadar kontak mata yang penuh makna saat berbicara. Hal-hal ini mungkin terlihat sederhana, tapi bagi seorang wanita, ini adalah cara untuk merasa terhubung dengan pasangannya. Ketika keintiman itu tidak lagi ada di hubungan utama, wanita seringkali mencari koneksi tersebut di tempat lain. Bukan berarti dia langsung ingin berselingkuh, tapi ketertarikan pada seseorang yang bisa memberinya perhatian emosional bisa menjadi awal dari keterlibatan lebih dalam. Bisa jadi itu dimulai dari percakapan ringan dengan seseorang yang tampak peduli, lalu berkembang menjadi hubungan emosional yang lebih intens. Ketika wanita merasa dihargai dan diperhatikan oleh orang lain, dia bisa merasa bahwa dia telah menemukan kembali keintiman yang hilang dalam hubungannya. Ini bukan tentang niat buruk, tetapi lebih kepada kebutuhan untuk merasa hidup lagi, untuk merasa dicintai dan dipahami seperti dulu. Di sisi lain, kurangnya keintiman juga seringkali membuat wanita merasa sendirian, bahkan di tengah-tengah hubungan. Keintiman adalah dasar dari hubungan yang sehat. Jadi, jika kamu merasa ada jarak yang tumbuh di antara kamu dan pasangan, cobalah untuk memperbaikinya. Tidak perlu hal besar. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti menghabiskan waktu berkualitas bersama, mendengarkan tanpa menghakimi, atau memberikan sentuhan lembut bisa membantu memperkuat koneksi. Ingat, keintiman itu dibangun, bukan sesuatu yang datang begitu saja. 3. Ingin merasa diinginkan lagi. Siapa yang tidak ingin merasa diinginkan? Salah satu kebutuhan dasar dalam hubungan adalah merasa bahwa kita masih memiliki daya tarik, bahwa keberadaan kita memberi arti dan nilai bagi pasangan. Namun, ketika perasaan ini perlahan memudar, seorang wanita mungkin mulai merasa kosong. Banyak wanita mengeluhkan bahwa mereka merasa terlihat tapi tidak dilihat oleh pasangannya. Saat hubungan sudah berlangsung cukup lama, seringkali perhatian dan penghargaan yang dulu terasa hangat mulai hilang. Pujian sederhana seperti, "Kamu cantik hari ini," atau gestur kecil seperti menggenggam tangan, menjadi sesuatu yang jarang terjadi. Dan tanpa sadar, ini meninggalkan celah dalam hati seorang wanita. Ketika seorang wanita tidak lagi merasa diinginkan dalam hubungannya, dia bisa mulai mencari validasi dari luar. Mungkin itu dimulai dari hal-hal kecil, pujian dari rekan kerja, perhatian dari seorang teman lama, atau bahkan sekadar senyuman dari orang asing. Awalnya, itu mungkin terasa sepele, tetapi lama-kelamaan, hal-hal kecil ini bisa menjadi hal besar yang mengisi kekosongan yang dia rasakan. Rasa diinginkan ini tidak hanya soal fisik, tetapi juga soal pengakuan atas siapa dirinya sebagai individu. Seorang wanita ingin merasa bahwa dia masih berharga, masih menarik, dan masih layak diperjuangkan. Ketika pasangan mulai menganggapnya biasa saja, ada ruang bagi orang lain untuk masuk dan membuatnya merasa spesial kembali. Ini bukan tentang kesombongan atau haus perhatian, tetapi tentang kebutuhan dasar manusia untuk merasa dihargai. Ketika ada seseorang yang memberikan perhatian lebih, mendengarkan dengan tulus, atau bahkan sekadar memberikan pujian kecil, wanita bisa merasa kembali hidup. Di momen itu, dia merasa diinginkan lagi. Sesuatu yang mungkin sudah lama tidak dia rasakan dari pasangannya. Bagi pasangan di luar sana, ini adalah pengingat penting. Jangan pernah berhenti memperjuangkan pasanganmu, bahkan setelah bertahun-tahun bersama. Katakan bahwa dia cantik, bahwa dia penting, dan bahwa kamu bersyukur memilikinya. Hal-hal kecil seperti itu, meskipun tampak sederhana, bisa menjaga hubungan tetap hangat dan penuh cinta. 4. Pelarian dari rutinitas. Hidup yang terlalu rutin bisa terasa seperti lingkaran tanpa akhir, berulang, monoton, dan, pada titik tertentu, membosankan. Ini tidak hanya berlaku untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam sebuah hubungan. Salah satu alasan mengapa seorang wanita mungkin tergoda untuk selingkuh, adalah karena dia mencari pelarian dari rutinitas yang membelenggu. Bayangkan ini. Bangun pagi, bekerja, mengurus rumah, tidur, dan ulangi lagi esok harinya. Dalam hubungan, rutinitas bisa terasa semakin membosankan jika tidak ada usaha untuk menjaga dinamika.
Sebuah hubungan yang dulunya penuh kejutan dan kebahagiaan kini berubah menjadi pola yang datar dan tidak lagi memberi kesan mendalam. Rutinitas yang terus-menerus ini seringkali membuat seorang wanita merasa hidupnya kehilangan warna. Dia mungkin tidak mencari orang lain karena ingin mengkhianati pasangannya, tetapi karena dia merasa butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa membuatnya merasa hidup kembali. Dan seringkali, pelarian ini datang dalam bentuk hubungan dengan seseorang yang menawarkan kebaruan dan sensasi yang berbeda. Awalnya, mungkin itu hanya percakapan biasa, sebuah ajakan sederhana untuk makan siang, atau bahkan candaan yang membuatnya tertawa. Tetapi di balik itu, ada rasa lega dan kebahagiaan karena bisa keluar sejenak dari rutinitas yang membosankan. Selingkuh seringkali bukan soal fisik, tetapi tentang keinginan untuk menemukan kembali sensasi baru yang dulu terasa dalam hubungan. Tantangan besar dalam hubungan jangka panjang adalah bagaimana menjaga rasa antusias dan kejutan yang dulu ada di awal hubungan. Ketika hubungan terasa datar dan penuh rutinitas, wanita bisa merasa terjebak. Dan jika ada seseorang yang memberikan sesuatu yang berbeda, itu bisa terasa seperti udara segar di tengah kebosanan. Untuk para pasangan di luar sana, cobalah untuk keluar dari zona nyaman dalam hubungan kalian. Tidak perlu hal besar. Rencanakan kencan kecil yang spontan, buat momen-momen yang berbeda dari biasanya, atau sekadar ambil waktu untuk benar-benar berbicara dari hati ke hati. Rutinitas adalah bagian dari kehidupan, tapi jangan biarkan hubungan kalian terjebak di dalamnya. Ingat, sebuah hubungan yang sehat membutuhkan usaha dari kedua belah pihak untuk tetap hidup dan penuh warna. 5. Balas dendam atau mencari keadilan. Ketika sebuah hubungan dihantam oleh pengkhianatan, rasa sakit yang ditinggalkan bisa menjadi luka yang dalam. Salah satu alasan yang sering muncul ketika wanita memutuskan untuk selingkuh adalah karena dorongan untuk balas dendam atau merasa ingin mencari keadilan atas apa yang telah mereka alami sebelumnya. Bagi wanita yang pernah dikhianati, perselingkuhan bukan sekadar tindakan spontan. Ini seringkali menjadi cara untuk menunjukkan rasa sakit dan frustrasi yang telah lama terpendam. Meski mereka tahu bahwa dua kesalahan tidak akan memperbaiki keadaan, keinginan untuk membalas rasa sakit itu kadang sulit ditahan. Ketika seorang wanita merasa dikhianati, dia bisa kehilangan rasa percaya dirinya. Dia bertanya-tanya, "Apa aku tidak cukup baik?" Atau, "Kenapa dia memilih orang lain?" Dalam situasi seperti ini, keinginan untuk membuktikan bahwa dirinya juga diinginkan dan dihargai bisa menjadi pemicu untuk mencari perhatian dari orang lain. Selingkuh, dalam konteks ini, bukan hanya soal pelarian, tetapi cara untuk merebut kembali kendali atas dirinya sendiri. Namun, balas dendam lewat perselingkuhan jarang memberikan kebahagiaan sejati. Sebaliknya, itu seringkali menambah rasa bersalah dan memperumit situasi yang sudah sulit. Tapi bagi banyak wanita yang merasa tidak dipedulikan atau bahkan dirugikan dalam hubungan mereka, tindakan ini bisa terasa seperti cara untuk menyeimbangkan ketidakadilan yang mereka alami. Di sisi lain, tindakan seperti ini sebenarnya adalah sinyal kuat bahwa hubungan tersebut membutuhkan perhatian serius. Rasa sakit yang memicu perselingkuhan adalah tanda bahwa ada luka yang belum sembuh, dan hubungan tidak bisa dilanjutkan tanpa komunikasi dan pemulihan yang mendalam. Tapi sayangnya, tidak semua pasangan siap untuk menghadapi masalah ini secara langsung. Banyak yang memilih untuk saling menyalahkan, tanpa mencoba mencari solusi yang sesungguhnya. Bagi pasangan yang mungkin berada di situasi seperti ini, ingatlah bahwa balas dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Sebaliknya, berbicara dengan jujur tentang rasa sakit dan pengkhianatan yang dirasakan adalah langkah awal untuk memahami satu sama lain. Selingkuh karena balas dendam hanya akan memperparah luka, baik bagi diri sendiri maupun pasangan. 6. Rasa petualangan dan tantangan. Kadang, kehidupan yang terlalu stabil justru bisa terasa datar dan kehilangan warna. Rasa petualangan dan tantangan adalah salah satu alasan yang seringkali membuat seorang wanita tergoda untuk menjalin hubungan di luar pasangannya. Ini bukan berarti wanita tersebut tidak mencintai pasangannya, tetapi lebih kepada kebutuhan emosional untuk merasakan sesuatu yang berbeda dan membangkitkan adrenalin.
Di awal hubungan, semuanya terasa baru, menyenangkan, dan penuh kejutan. Setiap momen adalah petualangan kecil yang membawa kegembiraan. Tetapi, seiring waktu, hubungan itu bisa berubah menjadi rutinitas yang terprediksi. Spontanitas yang dulu ada mulai menghilang, dan kehidupan menjadi terasa seperti pola yang berulang. Disinilah, keinginan untuk merasakan sesuatu yang segar muncul. Bayangkan ini, seorang wanita yang sudah lama menjalani hidup yang terencana dan teratur, tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang menawarkan rasa spontanitas, tantangan, atau bahkan sekadar keberanian untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Sensasi ini bisa membuatnya merasa seperti menemukan kembali sisi dirinya yang sudah lama terpendam. Rasa petualangan ini seringkali bukan hanya tentang keluar dari zona nyaman, tetapi juga tentang menemukan kembali perasaan yang dulu dia rasakan. Perasaan bebas, muda, dan penuh energi. Ada sesuatu yang mendalam dalam hubungan baru yang memberikan elemen kejutan, tantangan, dan ketidakpastian. Meskipun itu tidak selalu berarti cinta sejati, rasa ini memberikan kegembiraan yang sulit didapat dalam hubungan yang sudah mapan. Tetapi, penting untuk diingat bahwa petualangan ini seringkali hanya sementara. Hubungan yang didasarkan pada rasa tantangan dan kebaruan saja tidak selalu memberikan kepuasan jangka panjang. Sebaliknya, wanita mungkin akan kembali merasa kosong setelah euforia itu memudar. Bagi pasangan di luar sana, penting untuk menjaga elemen spontanitas dan tantangan dalam hubungan kalian. Tidak perlu hal yang besar. Cobalah hal baru bersama, buat kejutan kecil, atau ajak pasanganmu keluar dari rutinitas yang biasa. Dengan begitu, kalian bisa terus menciptakan petualangan bersama tanpa harus mencarinya di luar hubungan. 7. Hubungan yang tidak lagi bahagia. Setiap hubungan pasti memiliki pasang surut, tetapi ketika kebahagiaan yang dulu menjadi fondasi hubungan itu menghilang, banyak wanita merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Hubungan yang tidak lagi bahagia seringkali menjadi alasan terakhir dan paling berat yang mendorong seorang wanita untuk selingkuh. Hubungan yang tidak bahagia bukan berarti tanpa cinta. Terkadang, cinta masih ada, tetapi rasa nyaman, kedekatan emosional, dan kegembiraan yang dulu mengisi hubungan itu perlahan memudar. Wanita yang berada dalam hubungan seperti ini sering merasa seperti menjalani hidup yang kosong, tanpa gairah dan makna. Banyak wanita memilih untuk bertahan karena alasan tertentu, anak-anak, tanggung jawab, atau bahkan karena rasa takut untuk memulai kembali dari awal. Tapi di balik itu, ada perasaan sepi yang terus tumbuh. Ketika pasangan berhenti memberikan dukungan emosional, perhatian, atau sekadar usaha untuk memperbaiki hubungan, wanita mulai merasa bahwa kebahagiaannya tidak lagi menjadi prioritas. Pada titik ini, ketika ada seseorang yang hadir dan menawarkan kebahagiaan, perhatian, atau bahkan hanya sedikit kehangatan, wanita mungkin merasa bahwa dia menemukan sesuatu yang hilang dalam hubungannya. Awalnya mungkin hanya percakapan ringan, tetapi ketika dia merasa lebih didengar dan dihargai oleh orang lain, hubungan itu bisa berkembang menjadi lebih dari sekadar pertemanan. Tapi kenyataannya, selingkuh jarang menjadi solusi untuk hubungan yang tidak bahagia. Sebaliknya, itu seringkali menciptakan masalah baru, baik untuk dirinya sendiri maupun pasangannya. Wanita yang selingkuh karena merasa tidak bahagia seringkali juga merasa bersalah, bingung, dan terjebak dalam dilema moral yang sulit. Jika kamu merasa hubunganmu tidak lagi membawa kebahagiaan, langkah terbaik adalah berkomunikasi secara jujur dengan pasanganmu. Ungkapkan apa yang kamu rasakan dan coba cari solusi bersama. Terkadang, kebahagiaan yang hilang bisa ditemukan kembali melalui usaha bersama. Tetapi jika tidak, memiliki keberanian untuk membuat keputusan yang tepat juga penting. Selingkuh bukan jawaban. Itu hanya menunda penyelesaian masalah yang sebenarnya. Ingat, kebahagiaanmu adalah hakmu. Tetapi mencapainya tanpa melukai diri sendiri atau orang lain adalah cara yang lebih baik. Jadi, teman-teman, itulah 7 hal yang sering dicari wanita ketika memutuskan untuk selingkuh. Seperti yang kita lihat, setiap alasan itu tidak sederhana, dan semuanya memiliki akar emosi yang dalam. Selingkuh bukanlah solusi yang benar,
Tapi seringkali itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam hubungan. Ketika seseorang memilih jalan ini, itu bukan hanya soal cinta yang hilang, tapi juga rasa diabaikan, kehilangan keintiman, atau sekadar keinginan untuk menemukan kembali diri mereka sendiri. Dan di sini, penting untuk diingat, setiap hubungan membutuhkan perhatian, komunikasi, dan usaha dari kedua belah pihak. Tidak ada hubungan yang sempurna. Tetapi hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kedua pihak mau bekerja sama untuk mengatasi masalah. Untuk para pasangan di luar sana, jadikan ini sebagai pengingat bahwa cinta saja tidak cukup. Kita perlu memberikan perhatian, menunjukkan penghargaan, dan menjaga keintiman agar hubungan tetap hidup dan bermakna. Hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari bisa menjadi perbedaan besar antara hubungan yang bahagia dan hubungan yang mulai retak. Jika kamu saat ini sedang menghadapi masalah dalam hubunganmu, ingatlah bahwa semua itu bisa diperbaiki, asalkan ada niat dan usaha dari kedua belah pihak. Jangan biarkan kesalahpahaman atau kesepian mengambil alih. Cari cara untuk berbicara, mendengarkan, dan memperbaiki. Karena pada akhirnya, hubungan yang kuat adalah hubungan yang dibangun bersama, bukan dibiarkan terhanyut oleh waktu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Kalau ada pendapat atau pengalaman yang ingin kamu bagikan, tulis di kolom komentar ya. Kita bisa belajar bersama dari cerita-cerita kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.